Maafkan aku, Par. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu denganmu. Jadi aku datang ke sini. Sayang, kau mau kemana? Kau duduk dulu di sini dengan Parv ya. Dia itu datang untuk menemuimu. Ada apa denganmu? Aku sudah beritahukan kalau Gudan itu sakit. Aku ingin bertemu dengannya. Itulah alasannya kenapa ibumu memintaku datang ke sini. Untuk memastikan kau tidak berbicara dengan Gudan. Gudan baik-baik saja. Dia hanya sedikit flu. Seharusnya sekarang sudah tidak apa-apa. Dan kondisinya sudah membaik. Revati, apa kau tidak punya waktu 2 menit saja untuk mulai bicara denganku? Bukan begitu, Parv. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Gudan. Aku selalu bisa menghabiskan waktu denganmu. Ibu, aku akan kembali. Gudan! Hanya Gudan yang kau pikirkan. Dia telah membuat hidupku sengsara. Bahkan kau membatalkan pernikahan itu karena Gudan. Dan sekarang kau bahkan tidak punya waktu 2 menit bicara denganku. Kau itu terlalu peduli pada kakakmu. Begitu kau tahu kebenaran tentang dia, kau akan mendapatkan kejutan dalam hidupmu. Apa kau ingat? Bagaimana aku datang ke sini untuk menghancurkan segalanya? Aku tidak bisa menghancurkan keluargaku untukmu. Seharusnya kita tidak bertemu lagi. Kau ingat bukan? Aku tidak datang ke sana untuk memutuskanmu. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku akan mengakhiri hubungan dengan Sidi. Aku akan menceraikannya. Tapi kakak tersayangmu Gudan tidak mengizinkanku melakukan semua itu. Dia memaksaku untuk putus denganmu. Kau pikir kakakmu sederhana dan naif, tapi dia mempermainkanmu. Dia tidak ingin kau menikah dengan keluarga yang sama. Aku sarankan kau dengarkan perkataanku baik-baik. Apa yang aku bicarakan ini adalah kebenaran yang terjadi. Jadi kau harus mendengarkanku. Revati, aku harap kau segera sadar dengan apa yang terjadi. Dia itu bukan saudari kandungmu, hanya saudari tirimu. Cukup! Sudah cukup! Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun yang menentang Gudan. Cutki, Ibu, cukup! Tidak hari ini. Kenapa kau bilang begitu? Bagus sekali. Demi Gudan kau berani menamparku. Aku tidak menyangka. Aku bisa mengerti. Kau sangat mencintai kakakmu, Revati. Tapi kau harus ingat satu hal. Tamparan ini tidak bisa mengubah fakta. Dengar, Par. Aku percaya pada Gudan. Dia tidak akan mencoba menyakitiku bahkan dalam mimpinya. dia sangat setia pada saudarinya. Kau mengerti sekarang? Inilah kenapa aku harus menghubungimu. Kau tidak perlu khawatir, Bu. Tamparan yang kuterima ini bukan dari Revati, tapi dari Gudan. Ini barulah permulaan, Bu. Aku akan membalas dendam dengan membuat dua bersaudari ini melawan satu sama lain. Bahkan aku juga ingin melihat seberapa kuat ikatan mereka. Baiklah. Aku harus mempersiapkan diri untuk mati kedinginan.
Hati Paman Aegis dingin batu, hatinya tidak akan meleleh. Dia tidak peduli denganku. Dewa Krishna, tolong bantu aku. Hah? Bagaimana caraku menangani Tuan Rawat? Kemarin dia mencoba menyuapku dengan menawarkan selimut. Hari ini dia mendirikan tenda ini untukku. Apakah kau suka tendanya? Kau tidak akan merasa dingin sekarang. Jadi, kau yang melakukan ini? Siapa lagi yang akan melakukannya? Kau ingin tidur di sini, jadi aku harus melakukan semua ini. Aku sudah mengatakan, tidurlah di kamar ibu, tapi kau tidak mau. Kau memaksa ingin tidur di tempat ini, jadi aku mendirikan ini dekat kolam renang. Maksudku, kamar tidurmu. Sebentar. Pertama, kalau aku keras kepala, aku tidak akan menjadi keledai. Aku akan menjadi kuda betina. Kedua, aku tidak keras kepala. Kau yang keras kepala. Kau telah membuat kamar tidur ini untukku dan memberikanku ramuan. Kau juga memastikan aku tidak akan membeku dalam cuaca dingin. Tapi kau tidak mau membiarkanku tidur di kamarmu. Gudan, maafkan aku karena kau harus tidur di luar. Tapi aku sungguh tidak mengerti, Gudan, mengapa kau ingin tidur di kamarku? Sampai 2 hari lalu kau menolak untuk tidur di sana. Lalu kenapa kau berubah pikiran? Kita sudah memutuskannya bersama, bukan? Kau ingin tidur di balkon. Lalu kenapa bertingkah aneh sekarang? Sebenarnya apa yang kau inginkan, Gudan? Bagaimana caranya memberitahu Tuan Jindal tentang Rawat? Sementara dia kelihatan terlalu percaya pada Pak Rawat. Dia tidak percaya padaku. Kalau aku memberitahunya, dia pasti akan meninggalkanku di sini untuk membeku. Kenapa kau mau pergi? Aku sedang bicara padamu. Apa yang terjadi sebenarnya? Tuan Jindal. Dia tinggal di jalan kecil, tidak terlalu jauh dari rumahku. Hei. Tidak. Ada toko di mana seorang pria membersihkan telinga orang. Pergilah ke sana dan periksakan telingamu itu. Aku tidak tahu apa kau tidak memahaminya atau kau tidak mendengar. Kau perlu membersihkan telingamu. Sudah kubilang jutaan kali padamu. Namaku adalah Gudan Aksat Jindal. Aku ibu mertua di rumah ini. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau dan tidur dimanapun yang ku mau. Dengar ya, aku ingin tidur di kamarmu. Tapi kau tidak pernah mengizinkanku. Baiklah, kalau begitu aku menginap di sini. Tidak, sebentar. Mengapa kau harus menginap? Tidak. Tunggu sebentar. Tolong tunggu di sini ya. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने ज़ख्मों की निशानी। Halo? Apa? Panggilan kerja. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan panggilannya. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan menyimpan semuanya di kamarnya. Dia bahkan tidak akan menyadarinya.
Apa itu? Keluarlah. Atau kau lihat sendiri akibatnya. Tidak ada siapa-siapa. Kau harus membiasakan diri denganku. Selama aku di rumah ini, kau tidak akan bisa tenang. Sepasang mata terus mengawasimu. Apa kau tidak malu? Bagaimana kau menerobos masuk ke kamar seseorang? Kau menakutiku. Kau ingin kata sandinya, bukan? Itu tidak ada di sini. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Bagaimana lagi caranya agar membuatmu mengerti? Kalau aku tidak bisa menemukannya, bagaimana kau bisa? Kenapa tidak kau tanyakan langsung padanya? Hah? Dia sangat mempercayaimu, kan? Dia akan memberitahu semua kata sandinya padamu. Oh, tidak. Kau tidak bisa bertanya padanya, kan? Jadi kalau kau bertanya padanya, dia menyadari bahwa perhatianmu padanya itu adalah palsu, ya kan? Oh, hanya ada satu cara. Mau tahu? Dinding ini, tanya saja pada dinding ini. Kau pasti pernah mendengarkan pepatah kalau dinding bisa mendengar. Kalau kau masih tidak percaya, maka sebaiknya kau cari saja sendiri di ruangan ini. Cari sana. Tidak mau? Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu memberikan ini sebagai bahan bantuan. Ini, lihat ini kaca pembesar. Mungkin saja kau bisa mencarinya dengan ini. Kau lihat, perhatikan, ini berguna, ini bisa bekerja. Lihat itu, dari jarak jauh saja kelihatan. Coba kau lihat ini. Kau tidak perlu mengacak-acak kamar orang, kan? Oh ya, aku yakin pasti tidak akan ada yang mau membantumu ya. Tapi saudarimu Antara pasti akan membantumu. Antara, tolong kau bantu saudaramu ini. Dia sangat kelihatan khawatir dan dia ingin sekali mengirim suamimu ke penjara. Dia mungkin membantumu. Ayo coba lihat. Ada. Berikan padaku. Wah, Gudan. Kau melakukan hal yang tidak mungkin. Apa yang baru saja kau lakukan? Ini sangat terpuji. Meskipun butuh waktu, kau menemukan kata sandinya. Meskipun kau membuat banyak kesalahan, kau menyelesaikan tugasmu dengan baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku. Dengan bantuanmu, aku akan bisa mengetahui apa yang kakakku ingin ceritakan tentang Aksan. Dan dengan bantuanmu juga, suamimu dan pembunuh Antara akan dihukum mati. Kau akan menjadi berita utama, Gudan. Kau akan menjadi contoh, Gudan. Seorang istri yang mengirim suaminya sendiri ke dalam penjara dengan membantu seorang polisi. Ada Sakiti yang demi nyawa suaminya dia bertarung melawan Dewa Yama. Dan kemudian ada kau yang akan membuat suaminya dipenjara karena kejahatannya dan menjadi warga negara yang taat kepada hukum. Tadi dia di dekat kolam renang, kemana dia pergi? Jika dia ingin tidur di samping kolam, biarkan saja. Kenapa aku harus peduli? Tunggu sebentar, Tuan Rawat. Tuan Rawat, aku sangat senang kau mendapatkan kata sandinya. Sungguh,
Tolong lakukan satu hal. Buka lokernya dan puaskan rasa ingin tahumu itu. Pergi dan periksalah apakah di sana ada CD rekaman Antara dengan dia. Untuk itu aku perlu menemukan lokernya. Di mana lokernya? Bagaimana aku... Paman Eje menuju kemari. Jika kau ingin mengetahui kebenaran tentang EJ, kau perlu membuatnya sibuk untuk beberapa saat. Tapi itu... Pergilah. Hei, Aps. Aku tidak tahu banyak, tapi mata ini tidak mungkin milik seorang pembunuh. Aku harus membuat Paman Eje sibuk. Hei, awas. Apa yang terjadi denganmu? Duduk di sini, duduk. Apa kau kesleo? Kenapa kau tidak memperhatikan jalanmu, ha? Tunggu. Biar ku lihat. Apakah sakit? Iya. Perawat harus memeriksakan kepalanya. Dia berpikir Paman Eji seorang pembunuh. Tapi pria ini resah hanya karena keseleo yang kupalsukan. Apapun yang dia temukan dalam rekaman itu, aku tidak percaya Paman Eji membunuh Antara. Karena itu sangat tidak mungkin. Suara apa itu? Anginnya pasti menjatuhkan sesuatu. Apa yang kau sembunyikan sekarang, Gudan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku bisa menebak hanya dengan melihatmu. Ada yang mengganggumu, tapi kau tidak mau mengatakannya. Kau bertingkah aneh karena itu, kan? Tidak. Tadi malam kau tiba-tiba ingin tidur di kamar. Ada apa, Gudan? Tidak ada yang perlu diceritakan. Kenapa kau berpikir begitu? Terima kasih pijatannya. Aku baik-baik saja sekarang. Gudan, sebentar. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan. Tidak ada yang terjadi. Apakah Parv mengatakan sesuatu? Tidak ada yang mengatakan apapun. Kau terlalu banyak berpikir. Kenapa aku harus... Gudan, aku tidak terlalu mengenalmu. Bukan berarti sama sekali tidak mengenalmu. Aku paham betul ada sesuatu yang mengganggumu. Jadi tolong beritahu aku, Gudan. Tolong katakan, ada apa sebenarnya? Ayo, tolong katakan. Bahkan aku juga tidak suka menyembunyikan sesuatu darimu. Aku juga tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Aku akan segera memberitahumu semuanya. Tapi aku khawatir kau mungkin menolak mendengar apapun tentang Pak Rawat. Ini adalah kebenarannya, Aksat Jindal. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menyembunyikannya, kebenaran tidak akan pernah bisa tetap tersembunyi. Kau sudah mengunci kata-kata terakhir kakakku di loker ini. Sudah saatnya kebenaran terungkap. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa kata-kata terakhir ini akan menjadi alasan kematian. Aku akan pastikan kau dijatuhi hukuman mati atas semua perbuatanmu, Aksat Jindal.
Suara apa itu? Gudan, aku sedang bicara dengan... Katakan padaku ada apa sebenarnya? Aku hanya ingin... Jangan khawatir. Mungkin jatuh karena angin. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kau ingin mengatakan sesuatu? Kau melamun lagi. Bagaimana aku bisa memberitahumu, Paman? Aku tidak tahu apa kau akan mempercayai kebenaran tentang Tuan Rawat atau tidak. Halo, apa yang kau pikirkan? Kenapa? Kenapa kau terus saja bertanya padaku? Apa yang akan kuberitahu padamu? Aku tidak pernah tahu apa-apa. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Baiklah. Itu pilihanmu apakah kau ingin memberitahuku atau tidak. Baik. Itu tugasku untuk bertanya, jadi aku bertanya. Jika kau memutuskan untuk tidak memberitahu aku, ya sudahlah. Baiklah kalau begitu. Aku tidak ingin memberitahumu karena tidak ada yang perlu diceritakan. Aku akan pergi sekarang dan kau tidak perlu mengantarku. Tidak apa-apa, Gudan. Suatu hari nanti kau pasti akan memberitahu aku. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने ज़ख्मों की निशानी। Keras kepala macam apa ini, Gudan? Apa yang kau dapatkan dengan melakukan ini?
Tehnya. Biarkan saja, Paman. Kau membawakan teh hanya dalam mimpiku saja. Bahkan aku tidak bisa meminumnya. Oh, bagus sekali. Sepertinya Aksat Jindal telah menaklukkan mimpimu juga. Ngomong-ngomong, kau tidur di luar, bukan di dalam rumah. Gudan, apa yang kau lakukan? Tidak masalah. Itu jatuh dan lalu... Aku kan Gudan. Itu normal bagiku. Aku sudah biasa melakukan itu. Biar ku beritahu ya, tolong jauhi aku. Kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja. Kecelakaan akan terjadi pada Aksat Jindal sekarang. Apa kau tahu kenapa? Ini adalah bukti yang aku cari selama ini. Ini berisi sebuah informasi tentang Aksat Jindal yang ingin diberitahukan oleh kakakku kepadaku sebelum dia meninggal. Oh ya? Tapi kenapa ini kelihatannya benda kuno? Apa ini? Kau benar sekali. Ini sudah sangat tua. Ini disebut kaset. Ini sudah tidak diproduksi. Kita membutuhkan alat untuk ini. Tuan Jindal mungkin memilikinya. Apa kau tahu di mana alatnya berada? Tidak. Bagaimana aku tahu? Aku baru melihat ini untuk pertama kalinya. Aku melihat barang semacam itu di buku sejarah saja. Tidak pernah dalam kenyataan. Bagus. Aku tidak tahu di mana itu. Mungkin saja ada di gudang. Boleh aku katakan sesuatu? Kau akan membuang-buang waktu mendengarkan ini. Bahkan kalau kau mendengarnya, kau tidak akan menemukan bukti apapun yang memberatkan Paman Eje. Sekarang pilihannya ada padamu. Hanya waktu yang akan menjawabnya, Gudan. Aku sudah menggeledah isi rumah ini. Aku memintamu membuat ladu untuk malam ini, kan? Hah? Aku datang ke sini mencarimu, tapi ternyata... Hah? Kau malah tidur di luar. Iya, Nenek. Aku merasa di dalam sangat panas, jadi aku putuskan untuk tidur di luar saja. Makanya aku ke sini dan tidur di sini. Di bulan Februari, udara memang sangat panas, sehingga kau tidur di luar. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa kau bertengkar dengan Aksat? Ayo jawab. Iya, Nenek. Iya. Jadi itu alasannya. Ayo, ikut denganku sekarang. Tapi... Aksat, ada apa ini? Menantuku tidur di luar. Dia tidur di dekat kolam renang. Ada apa ini? Tolong tanyakan dia apa alasannya. Aku lelah bertanya. Dia tidak mau memberitahuku. Begitu ya. Dia belum memberitahu alasannya. Kau mengizinkannya tidur di luar tanpa mengetahui alasannya. Apakah dia mengadukan aku? Bu, lakukan sesuatu. Bertanyalah di hadapanku. Bahkan aku ingin tahu. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Gudan itu, Bu? Sampai kemarin dia tidur di balkon dengan nyamannya. Dan sekarang dia ingin tidur di kamarku. Aku menanyakan alasannya, tapi dia tidak memberitahuku. Iya, Nenek. Apa aku salah? Tanyakan padanya, kenapa aku tidak bisa tidur di kamar ini? Iya. Kenapa dia tidak boleh tidur di sini? Hah? Setelah menikah, suami istri memiliki hak yang sama atas segala hal. Dia memiliki hak atas kamar ini.
sama seperti dirimu. Iya, Nenek, kau benar sekali. Kau tahu, di balkon itu sangat dingin. Aku bisa beku di sana. Aku kedinginan tiap malam. Dia benar. Pergi keluar dan lihat seberapa dingin di sana. Iya. Cuaca sangat dingin. Tapi kau membiarkannya tidur di dekat kolam renang. Kenapa kau biarkan dia? Nenek, aku sudah mengatakan itu padanya, tapi dia tidak mau mengerti juga. Ibu, kau harus bertanya padanya, bukan aku. Aku sudah menyuruhnya tidur di kamar manapun atau di kamar ibu. Mengapa dia tidak tidur di sana? Apa yang dia katakan? Dingin sekali. Iya kan? Iya. Dan lihatlah, aku sudah mendirikan tenda di balkon untuk melindunginya dari dinginnya malam. Aku sudah melakukan hal serupa di dekat kolam juga. Buatlah menantumu mengerti, Bu. Dia bisa tidur di sini atau di tenda dekat kolam renang, Bu. Tapi tidak di kamar ini. Jangan sampai itu terjadi. Aku akan ke restoran. Aku akan pulang terlambat. Nenek, boleh aku beritahu sesuatu? Kalau dia keras kepala, aku bahkan lebih keras kepala dari dia. Sekarang aku akan berjanji. Aku berjanji. Meskipun aku menggigil dalam cuaca dingin di luar sana, aku tidak akan masuk ke sini. Sampai Paman EJ yang mengajakku untuk masuk kembali ke dalam. Kalau tidak, aku akan bertahan di sana. Aku bersumpah. Itu artinya Gudan tidak hanya ingin menjadi seorang ibu mertua, tapi dia sudah memiliki perasaan untuk menjadi seorang istri. Ini adalah suatu perkembangan yang sangat bagus bagiku. Aku sudah menemukan pemutar kaset yang aku cari. Kau mencari ponselmu di kamar EJ beberapa hari yang lalu. Dan hari ini pemutar kaset. Kenapa aku merasa kau datang ke rumah kami untuk suatu misi rahasia? Ayolah Durga. Bertahun-tahun yang lalu, antara Aksat dan aku selalu mendengarkan lagu-lagu lama di pemutar kaset ini. Aku sudah memikirkan Antara. Jadi aku datang ke sini untuk mencarinya. Kau pikir itu misi rahasia? Ada beberapa rahasia yang kau sembunyikan dariku, Tuan Vikram. Jika dia ingin menghidupkan kembali kenangannya, dia bisa saja meminta pelayan atau menantu untuk mencarinya. Aku yakin Tuan Vikram menyembunyikan sesuatu.
Apa kau sudah mendengarkan kasetnya? Katakan padaku bukti apa yang kau dapatkan. Aku belum mendengarnya, Gudan. Aku ingin percaya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya tentang Aksat Jindal. Jadi aku akan mendengarkannya di hadapan. Apa istimewanya kaset ini? Sehingga kau ingin Gudan mendengarkannya. Oh iya, lagu lama. Kau mengambilnya untuk mendengarkan lagu-lagu lama, bukan? Kau tahu, aku juga sangat suka lagu-lagu lama. Bahkan aku mendengarkan penyanyi seperti Lata dan Kishore Kumar. Lagu-lagu lama itu punya daya tarik sendiri, bukan? Gudan, kenapa berdiri? Ayo duduk. Ada apa? Apa ada lagu lama atau rahasia di sana? Jika memang seperti itu, aku akan pergi saja ya. Jangan pergi, Durga. Ada lagu di sini. Hanya saja, Gudan belum mendengarnya di pemutar ini. Aku pikir aku akan memainkan lagu-lagu ini untuknya. Dan membuatnya mengenal pilihan Aksat juga. Oh ya, aku memanggilnya hanya karena itu. Wow. Aku sangat beruntung ya. Aku datang ke sini untuk mendengarkan lagu-lagu lama. Tapi sekarang aku juga akan tahu apa yang tidak disuka dan disukai AJ. Jadi ayo kita mainkan saja. Mainkan lagu lama yang bagus. Ada masalah, Durga. Baik kaset maupun pemutarnya sudah sangat tua. Begitu ya? Buktikan kalau dugaanmu itu benar. Kau lihat sendiri, alat itu bahkan tidak berfungsi. Apa yang sedang kau lakukan? Ini tidak berfungsi. Karena aku tidak menginginkannya. Aku ingin menjadi orang pertama yang mendengarkan suara kakakku. Dan aku ingin kau mendengarnya. Sehingga kau percaya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Aksat Jindal itu tidak sehebat yang kau pikirkan. Selama ini dugaanmu salah.